是不是愿意老祖有所突破了？瑞相如此惊人，之前三神子一直在玉之浮空岛闭关，18神子疯了，他怎么敢上去？让你试试三神子早教的天狗噬月。你不过是三神子而敢！本神子早就上体，大日横空，光耀万古。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua, The Supreme Dantian episode terbaru. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Kinsu diberitahu kalau dia telah kedatangan tamu, yakni Pangeran Ketujuh, di mana tujuannya kemari adalah untuk menuntut pertanggungjawaban Kinsu atas patungnya yang tiba-tiba saja meledak. Tapi Kinsu tidak terlalu memikirkan masalah tersebut. Bahkan ia tidak peduli jika Bai dibawa pergi dari tempat ini. Justru dirinya malah senang. Akan tetapi Pangeran Ketujuh yang bernama Xiaoyan dibuat tidak berdaya oleh Bai yang merupakan peri kupu-kupu. Semua bawahannya dengan mudah dikalahkan oleh Bai. Bahkan dia sendiri sempat pingsan karena dipukuli oleh Bai. Kinsu menyadarkannya dan mengajaknya untuk minum teh bersamanya. Tapi Xiaoyan tidaklah sudi. Ia kembali meminta pertanggungjawaban dari Kinsu. Namun Kinsu memberitahu kalau semua itu bukanlah kesalahannya, melainkan ulah dari Xiaoyan sendiri. Bahkan ia juga sempat diberikan hukuman pasalnya Xiaoyan begitu berani kepadanya yang merupakan putra dewa. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Lee Doran benar-benar tertarik kepada Kinsu. Pasalnya ia kira mendapatkan token dewa dari Kinsu akan mudah. Tapi sekarang situasi mulai agak berubah. Tetua Chen menyarankan Lee Doran untuk menggunakan Paman Xin dalam mengatasi hal ini. Tapi Lee Doran tidak ingin terlalu terburu-buru. Ia akan melihat apa yang bisa Kinsu lakukan. Kembali kepada Kinsu, di mana sekarang mereka tengah berada di hadapan 7 pulau yang dibangun di udara. Setiap pulau memiliki keunikannya sendiri, tapi ketujuh pulau tetap memiliki jalinan repelitasnya sendiri. Jadi dapat membantu mereka untuk menjadi kuat. Inilah keunggulan dari ketujuh pulau. Para leluhur sendirilah yang akan memberikan izin. Begitu pula dengan para anak dewa yang harus menerima izin dari mereka. Rumornya hanya putra Dewa Agung, putra kedua dan ketiga yang sudah menjadi murid dari berbagai leluhur yang membuat mereka menerima metode untuk bisa mendarat di salah satu 7 pulau. Mereka juga diizinkan untuk berlatih di pulau itu. Inilah pertama kalinya Kinsu mendengar hal tersebut. Ini sangatlah wajar pasalnya Kinsu tidak terlalu tertarik dengan masalah itu. Karena ia terus berurusan dengan setan-setan kecil. Kinsu pun baru menyadari kemana yang lainnya pergi. Karena sepanjang hari ini dia hanya melihat Bai saja. Logo menjelaskan kalau para peri kecil lainnya sudah dikirim kembali ke kampung halaman masing-masing. Semua itu terjadi karena Kinsu telah kehilangan banyak uang untuk membantu Bai mencari kampung halamannya. Ini tentu saja membuat Kinsu terkejut. Karena sejak awal dirinya memang sudah miskin, ditambah dengan seperti ini maka akan sulit baginya untuk bangkit. 我哪里来的重金啊？府内早就穷得叮当响。 Logo pun baru sadar kalau beberapa hari ini mereka mendapatkan uang dari mana. Alhasil Bai pun memberitahu kalau dia telah melakukan peminjaman kepada putra dewa ke-14 bernama Juweba. Mendengar hal itu tentu saja membuat Logo menjadi panik. Karena Juweba terkenal sangat kejam dan juga licik dalam berbisnis. Ia mengandalkan statusnya sebagai anak dewa untuk memperlakukan orang lain sebagai babi. Juweba tidak akan berhenti sampai dirinya merasa puas. Masalah belum selesai, pasalnya Bai meminjam menggunakan nama Kinsu. Jadi karena itulah dia mau meminjamkan uang. Ini tentu saja membuat Kinsu menjadi kesal. Sesaat kemudian beberapa orang pun mulai berkumpul. Pasalnya telah terjadi sesuatu pada Pulau Bulan. Orang-orang mulai berpikir kalau ini ulah dari leluhur mereka. Tapi mereka salah karena ini adalah ulah dari putra dewa ketiga. Pasalnya dia tengah mengasingkan diri di Pulau Terapung Bulan.
Kemungkinan besar dia telah mengalami peningkatan. Kehebatan putra ketiga membuat semua orang terpukau. Sedangkan Kinsu menerima misi baru dari sistem check-in, di mana Kinsu diminta untuk pergi ke Pulau Bulan dan masuk selama mungkin. Kinsu pun bingung bagaimana cara dia bisa memasuki pulau tersebut. 是不是愿意老祖有所突破了？瑞相如此惊人，之前三神子一直在预知浮空岛闭关。 Di sisi lain, Lidoran ini telah berhasil menyelesaikan pengasingannya. Semua murid memberikan hormat kepadanya dan juga memberikan pujian kepada Lidoran. Mereka masihlah terpukau akan kehebatannya. Karena bagaimanapun, Lidoran itu memiliki tubuh yang tak biasa. Bisa dikatakan dia memiliki tubuh yang tak terkalahkan. Jadi dengan kehadirannya, maka sekte Yuhua tidak akan terkalahkan. Bagi Kinsu, Lidoran itu tidaklah sehebat itu dan mereka terlalu melebih-lebihkannya saja. Hal ini dibenarkan oleh Bai. Melihat Kinsu yang tidak memberikan hormat membuat pria ini kesal. Tapi Logo memberitahu kalau mereka tidaklah perlu melakukan hal itu. Lidoran tentu mengenal Kinsu dan masih menganggapnya sebagai sampah. Kinsu tidak terlalu peduli dan meminta Lidoran untuk mengundangnya ke pulau itu. Lidoran bisa saja melakukan hal ini selama Kinsu mau memberikannya pedang Putra Dewa. Kinsu setuju asalkan Lidoran memiliki kemampuan untuk mengambil hal tersebut dari tangannya. Alasan Kinsu sebenarnya ini karena ia sendiri tidak tahu di mana pedang Putra Dewa berada. Jika Lidoran membantunya menemukan hal itu, maka ini akan jauh lebih mudah. 一如既往，我便带你登一回岛。拿走，随便拿，帮我找出来，那我可太感谢。 Lidoran menerima tantangannya. Ia juga mengizinkan Kinsu untuk pergi ke Pulau Bulan miliknya. Mendengar hal itu membuat para murid kebingungan bagaimana cara Kinsu bisa pergi ke sana. Kinsu pun mulai memberitahu rencananya kepada Lu Gao, yang mana ia pun setuju. Saat itu jugalah Kinsu pun menggunakan kekuatannya untuk melompat ke arah pulau tersebut. Sebenarnya ini merupakan hal yang mustahil karena kekuatannya tidaklah mungkin dapat mencapai Pulau Bulan. Kinsu juga menyadari hal itu. Karena itu jugalah dia meminta Lu Gao untuk menggunakan bebatuan di sana agar bisa menjadi pijakannya. Dengan hal tersebutlah Kinsu dapat kembali melompat di ketinggian. Tapi bagi Lidoran, semua itu masihlah belum cukup untuk mencapai pulaunya. Untung saja Kinsu sudah memikirkan hal itu. Dia kembali meminta Lu Gao untuk membantunya. Dan pada akhirnya dia pun telah berhasil menaiki Pulau Bulan. 18神子疯了，他怎么敢上去？ Baru saja tiba, Kinsu langsung dapat merasakan energi spiritual yang berbeda dengan area bawah. Ia akan memanfaatkan waktu yang ada. Sesaat kemudian, sistem check-in pun memberitahu kalau Kinsu telah berhasil menyelesaikan misinya. Ia pun diberikan hadiah, yakni tubuh Dewa Matahari. Menerima hadiah ini tentu saja membuat Kinsu senang, karena itu merupakan hal yang luar biasa. Lidoran memberikan pujian kepada kepintaran Kinsu. Tapi Kinsu masihlah menikmati pulau ini. Ia menjadi tidak heran mengapa banyak orang ingin pergi kemari karena energi spiritual yang begitu melimpah, setidaknya 10 kali lebih besar dari area bawah. Tapi Lidoran menyadarkannya karena untuk dapat berlatih di sini, Kinsu harus mendapatkan dukungan dari leluhur dulu. Dan begitulah dia baru bisa diizinkan. Pelayan Lidoran memberikan ejekan kepada Kinsu karena sebagai putra dewa ke-18 ia tidaklah memiliki bakat yang hebat dan hanya mengandalkan status keluarganya saja. Ia yakin kalau Kinsu tidak akan dapat turun dari tempat ini. Kinsu meminta kacung Lidoran untuk diam karena ia sepertinya tidak tahu dengan peraturan yang ada. Lidoran tidak mau memperpanjang masalah dan meminta Kinsu untuk segera menyerahkan pedang putra dewa. Tapi Kinsu tidak mau, yang membuat Lidoran kesal. Sebenarnya Kinsu tidaklah mempermainkannya, pasalnya ia juga tidak tahu di mana pedang putra dewa yang dia maksud. Jadi lebih baik Lidoran membantunya dalam menemukan pedang itu. Keronco ini tiba-tiba saja melakukan penyerangan kepadanya, tapi Kinsu sudah mudah menendangnya. Tidak ingin diperlakukan seperti ini, jadi keronco ini pun akan memperlihatkan kalau Kinsu telah salah berurusan dengannya. Serangan langsung saja dia kerahkan, tapi ini merupakan makanan bagi kekuatan Kinsu. Ia langsung saja melakukan serang balik yang tentu saja mengejutkannya. Kinsu mencoba menyadarkan pria itu karena dia hanyalah anak buah dari putra dewa saja. Sedangkan yang dihadapi adalah seorang putra dewa. Kinsu pun memberikan hukuman kepadanya yang berani meremehkan dirinya. Serangan Kinsu langsung saja melahap pria tersebut.
Kinsu sudah memperingatkan Li Doran untuk menjaga peliharaannya. 让你试试三神子早教的天狗噬月。你不过是三神子，而敢！本神子早就。 Li Doran tentu saja kesal karena Kinsu begitu berani macam-macam kepadanya. Seketika saja kekuatan besar pun telah keluar, di mana ini merupakan tubuh roh bulan dari Li Doran. Seketika saja aura dari tempat ini mulai berubah. Langit yang begitu cerah berubah layaknya malam. Orang-orang yang melihat kejadian ini meyakini kalau itu adalah akhir dari Kinsu karena sudah berani menyerang Li Doran. Lu Gao tentu saja menjadi panik karena tidaklah mungkin bagi tuan mudanya untuk bertindak. Sepertinya ia akan gagal untuk melindungi tuan mudanya. Kembali kepada Li Doran yang mana tekanan yang begitu besar telah dirinya berikan supaya Kinsu bisa berlutut di hadapannya. Tapi Kinsu langsung saja menggunakan tubuh Dewa Matahari untuk bisa mengatasi hal tersebut. Langit gelap tadi langsung saja berubah menjadi begitu terang. Bahkan tekanan balik dirinya berikan kepada Li Doran. Ia pun bingung bagaimana hal ini terjadi. Para murid seketika saja terkejut karena tidak pernah menduga kalau Kinsu juga memiliki tubuh dewa kuno. Bahkan ini merupakan tubuh dewa super kuno yang legendaris. Lu Gao sangatlah senang pasalnya tubuh Dewa Matahari telah muncul dan dimiliki oleh tuan mudanya. Tubuh Li Doran teruslah ditekan oleh kekuatan Kinsu, yang mana ini tidak diduga olehnya. Kinsu meminta Li Doran untuk memberikan hormat kepadanya. Tapi Li Doran tidaklah studi dan terus memberikan perlawanan. 上体，大日横空，光耀万古。身体被三神子要跪下，你受到压制，yang mana sebuah serangan langsung saja ia siapkan. Sebelum semua itu terjadi, seorang leluhur pun telah muncul untuk menghentikannya. Tapi Li Doran tidak peduli. Untung saja serangannya itu dapat dihancurkan dengan mudah oleh leluhur ini. Sosok ini merupakan Yang Ming, salah satu leluhur yang terkenal. Semua orang pun memberikan hormat kepadanya, begitu pula dengan Bai. Sedangkan Kinsu menganggapnya begitu keren. Yang Ming memuji kehebatan dari Kinsu karena dapat membangkitkan tubuh Dewa Matahari. Jadi mulai hari ini Yang Ming pun memberikan dukungan kepadanya dan memintanya untuk pergi ke Pulau Yang untuk berlatih. Berita ini sangatlah sulit dipercaya oleh semua orang karena ini sudah cukup lama tidak terjadi. Terlebih lagi leluhur Yang Ming bukanlah sosok sembarangan. Kinsu pun dibawa pergi olehnya. Sebelum itu Kinsu berpamitan kepada Li Doran dan memintanya untuk kapan saja datang menemuinya, yang tentu membuat Li Doran menjadi begitu murka. 太阳神体入阳术，三神子不服的话，本身子迹象。 Di Pulau Terapung Yang, kita pun diperlihatkan Kinsu yang tengah menghadap kepada Yang Ming. Ia memberitahu kalau tubuh Dewa Matahari awalnya berada di tanah suci Jin Yang Xintian. Yang Ming juga memberikan pujian kepada kemampuan hebatnya. Berhubung dirinya akan melakukan pengasingan, jadi leluhur Yang Ming mempersilahkan Kinsu untuk mengambil alih pulau ini, yang tentu saja membuat Kinsu terkejut. Bahkan ini sepertinya terlalu cepat. Ia juga bingung mengapa tetua Yang Ming begitu baik kepadanya. Tetua ini tahu betul kalau selama ini Kinsu sudah diremehkan, jadi dia harus membuktikan dirinya agar tidak mengecewakan Sinpatian. Kinsu paham dan akan berlatih. Tetua Yang Ming lalu mengingat kalau dulu ada sosok yang telah menyelamatkan hidupnya. Jadi dia berharap kalau kali ini putra dari sosok itu bisa bangkit. Ini sama seperti yang dulu Sinpatian alami. 有你当年的风， 弟子遵命。 救命之恩。 Berpindah ke kediaman dari putra dewa ketujuh, Yaman Don Jinfei tidak menduga kalau Kinsu memiliki kartu andalan. Tindakannya kali ini bahkan mempermalukan Li Doran. Selain itu, leluhur Yang Ming menampakkan dirinya setelah waktu yang sangat lama. Bagi tetua Chen, kehadiran Kinsu tidaklah perlu diperhatikan. Terlebih lagi, putra dewanya masihlah memiliki kartu andalan yang belum dibuka. Berhubung Kinsu sudah membuka semua kartunya, maka ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk mengambil tindakan. Tapi Don Junfei tidak terlalu terburu-buru. Terlebih lagi saat ini Kinsu tengah berada di Pulau Terapung. Ia ingin melihat apakah di sana dia akan kembali mendapatkan bantuan atau hanya dapat menonton kesengsaraan lainnya. Saat kemudian Don Junfei pun mulai melakukan latihan, di mana saat ini dia tengah berhadapan dengan roh harimau putih. Dalam pertarungan itu, Don Junfei dan sangat mudah memberikan tekanan kepada harimau itu dan juga mengalahkannya.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.